Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam bidang pembelajaran sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pada bab perkembangan pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Di dalam subbab materi ini, kita terbagi menjadi dua. Subbab materi ini yang pertama adalah perkembangan organisasi pergerakan nasional. Yang kedua itu adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda. Oke, next, di dalam perkembangan organisasi nasional, kita ada 8 yang berkaitan tentang perkembangan nasional. Yang pertama itu adalah Budi Utomo, yang kedua adalah Insight Party, yang ketiga adalah Syariat Islam, yang keempat adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kelima adalah Taman Siswa, keenam adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang ketujuh adalah Pergerakan Kaum Wanita, dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Perhimpunan Indonesia. Oke, kita mulai. Yang pertama, perkembangan organisasi pergerakan nasional. Salah satu cara yang dilakukan bangsa Indonesia dalam perjuangan perebutan kemerdekaan adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Melalui organisasi itu dilakukan perjuangan untuk menuntut kepada pemerintah kolonial untuk melakukan perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Ada organisasi pergerakan nasional tegas menyatakan diri sebagai organisasi politik, dan ada pula organisasi yang lebih menyatakan diri dari menitikberatkan kegiatannya di bidang-bidang tertentu, seperti bidang agama, ekonomi, dan pendidikan. Dan ada pun organisasi-organisasi pergerakan nasional, di antara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia atau School Thoughts of Leading Fun Insect Artisan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Adapun pendirinya di antaranya adalah Sutomo, Suraji, Gunawan, dan Mangunkusumo. Tujuan daripada budaya dan identitas nasional, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan budaya, pendidikan, identitas nasional Indonesia dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Budi Utomo ini juga menganjurkan pendidikan modern sebagai kunci untuk memajukan masyarakat Indonesia dan mempersiapkan generasi mudanya. Dan organisasi ini memperjuangkan pembangunan ekonomi serta reformasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Budi Utomo juga menekankan pentingnya persatuan di antara beragam kelompok etnis di Indonesia dengan tujuan menciptakan kesatuan nasional yang kokoh. Selanjutnya ada Insight Party. Insight Party ini adalah suatu organisasi atau partai politik yang didirikan pada tahun 1912 yang didirikan oleh Hindia Belanda, di Hindia Belanda, sekarang adalah Indonesia. Dan tujuan pendirian didirikannya partai ini adalah oleh seorang dokter Indonesia bernama Daus Dekker, yang dikenal sebagai Cipto Mangunkusumo dan beberapa rekannya. Dan partai ini bertujuan untuk memperjuangkan hak politik, sosial, dan ekonomi bagi penduduk pribumi atau non-Belanda yang ada di Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia ini sendiri. Dan secara terbuka mengkritik kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda, termasuk sistem tanam paksa dan ketidaksetaraan
dalam perlakuan terhadap penduduk pribumi. Pemimpin utamanya adalah Cipto Mangunkusumo yang menjadi salah satu pimpinan utama daripada partai ini. Dia adalah seorang intelektual, aktivis yang berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional di Indonesia. Dan akhirnya, meskipun INSITS partai tidak berhasil mencapai banyak kesuksesan dalam mencapai tujuannya, partai ini memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional di India Belanda dan menjadi salah satu cikal bakal gerakan nasional Indonesia yang lebih besar. Cipto Mangunkusumo Tekar dan anggota-anggota yang lainnya menjadi tokoh-tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang akan datang itu sendiri. Dan selanjutnya adalah syariat Islam. Syariat Islam adalah organisasi yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Syariat Islam. Di dalam syariat Islam, apabila Budi Utomo itu adalah merupakan organisasi modern yang pertama, dan INSITS Party adalah organisasi pertama yang bergerak pada bidang politik, maka syariat Islam adalah organisasi nasional pertama yang bersifat kerakyatan. Oleh karena itu, syariat Islam itu tumbuh dan dengan sangat pesat. Ada pun faktor-faktor yang menyebabkan syariat Islam cepat berkembang, di antaranya yang pertama adalah kesadaran nasional, yang kedua adalah bersifat kerakyatan, yang ketiga adalah dasari agama Islam, yang keempat ada persaingan dan perdagangan, dan yang terakhir adalah digerakkan oleh para ulama. Dan peran gerakan kemerdekaan dalam syariat Islam ini adalah memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional di Hindia Belanda. Banyak tokoh penting dan pergerakan Indonesia ini seperti Muhammad Hatta dan Soekarno yang awalnya terlibat dari syariat Islam sebelum kemudian bergerak ke arah gerakan nasional yang lebih luas itu sendiri. Selanjutnya adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang sering kita dengar. PKI itu sendiri di Indonesia itu sendiri. PKI merupakan suatu organisasi sosial radikal yang merupakan jelmaan dari ISIV yang didirikan di Snevilet Dreker pada tanggal 1914. Jadi mana kalau di Indonesia didirikan pada tahun 1920, didirikannya adalah di Surabaya, dan partai yang menganut paham Marxisme dan Nihilisme. Dan PKI ini menerima dukungan ideologis dari Komintern yang dipimpin oleh Uni Soviet yang mempengaruhi orientasi dan kebijakan partai politik. Puncak kekuatannya pada 1960, PKI mencapai puncak kekuasaan pada awal 1960. Menjadi partai komunis terbesar di luar negara blok Soviet dan Tiongkok. Dan tragedi 1960, peristiwa G30 PKI yang melibatkan sekelompok anggota militer terkait PKI memicu pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisan di seluruh Indonesia yang diperkirakan menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang. Setelah peristiwa tersebut, PKI dilarang di Indonesia dan anggotanya dikejar dan dianiaya. Selanjutnya adalah Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah sebuah gerakan pendidikan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Gerakan ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Taman Siswa ini sendiri mengadopsi filosofi pendidikan yang lebih progresif yang menekankan pentingnya pendidikan holistik yang melibatkan aspek-aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dan keterbukaan terhadap semua kelas sosial. Taman Siswa menerima siswa dari berbagai lapisan sosial tanpa memandang status ekonomi, latar belakang, etnis. Hal ini bertentangan dengan pendidikan kolonial Belanda yang pada saat itu cenderung membatasi akses pendidikannya ke orang-orang pribumi. Dan selanjutnya itu adalah Partai Nasional Indonesia atau kita kenal PNI. PNI adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Dan 5 poin penting
dari PNI ini adalah didirikan pada tanggal 4 Juni 1927 di Bandung oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Dan tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Dan PNI adalah merupakan partai nasional yang mempromosikan persatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, dan golongan. Dan mereka menekankan pentingnya kesatuan dan perjuangan kemerdekaan. Dan PNI memainkan peran penting dalam memimpin gerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh terkemuka dalam sejarah Indonesia seperti Soekarno, Hatta adalah anggota PNI dan memainkan peranan kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah pergerakan kaum wanita. Yang pertama adalah pendidikan. Pergerakan kaum wanita ini sering menekankan pentingnya akses pendidikan atau kesetaraan bagi perempuan. Gerakan ini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang formal yang lebih layak. Yang kedua adalah hak politik. Tujuan utamanya adalah dari pergerakan kaum wanita ini adalah memperjuangkan hak politik serta hak pilih memilih. Selanjutnya adalah kesehatan dan kesenjangan sosial. Yang keempat adalah pergerakan kaum wanita ini sering bekerja untuk mengubah undang-undang dan kebijakan terhadap perempuan. Mereka memperjuangkan hak-hak seperti hak kepemilikan tanah, hak warisan, hak perlindungan hukum, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya itu adalah pemberdayaan ekonomi. Pergerakan kaum wanita juga berupa banyak yang mengakses partisipasi, meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mengurangi kesenjangan perempuan. Pergerakan kaum wanita ini telah memainkan peran kunci dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan gender di seluruh dunia, meskipun tantangan dan perjuangan masih berlanjut dalam mencapai kesejahteraan sejati. Dan yang terakhir adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1908 oleh Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Tujuan dari perhimpunan ini adalah untuk mempersatukan Hindia Belanda yang terdiri dari beragam etnis dan budaya. Dan pentingnya pendidikan bagi nasional, salah satu kontribusi terhadap pentingnya pendidikan Indonesia adalah penekanan pada pentingnya pendidikan nasional. Dan Perhimpunan Indonesia memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasional dan perjuangan Indonesia. Meskipun berdirinya hanya beberapa bulan setelah Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan wawasan dan gerakan nasional di Hindia Belanda. Setelah kita membahas tersebut, maka sebab yang kedua adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda. Terdiri dari poin pertama adalah berdirinya organisasi kepemudaan, berdirinya PPI, ketiga adalah Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Dan seiring berkembangannya zaman, berdirinya organisasi kepemudaan berbasis kedaerahan dan keagamaan juga mulai muncul. Berikut pula organisasi kepemudaan berdasarkan daerah-daerah dan keagamaan. Yang pertama adalah berbasis daerah, ada kaum Betawi, pemuda kaum Betawi, pemuda kaum Minang, pemuda Batak, dan organisasi keislaman ada pemuda Muhammadiyah yang mereka fokus pada kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, dan perangkat nilai agama. Ada pemuda Nahdlatul Ulama yang fokus pada sama dengan Muhammadiyah, juga berfokus pada nilai-nilai keislaman tradisional serta terlibat dalam kegiatan sosial. Ada juga pemuda Kristen dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah pendirian PI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juni 1928 di Bandung, Jawa Barat. Adapun poin-poin terpenting tentang pendirian yang pertama adalah tujuannya adalah untuk menyatukan pelajar-pelajar Indonesia di bawah semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran politik
sosial di kalangan pelajar serta mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan. Dan PPI ini memainkan peran penting dalam pembangkitan semangat nasional di kalangan pelajar dan memperluas kontribusi besar dalam mempersiapkan generasi muda untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dan salah satu pendirian dari PPI ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan pelajar di Indonesia, dan organisasi ini terus aktif dalam memperjuangkan hak-hak pelajar dan pengembangan kesadaran nasional di kalangan generasi muda. Yang selanjutnya adalah adanya Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini diadakan pada tanggal 20-30 Oktober 1926 di Jakarta, mengumpulkan sekitar 100 delegasi pemuda dari seluruh Indonesia yang berada. Dalam kongres ini mereka menyatakan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui moto Indonesia untuk orang Indonesia. Dan kongres ini dianggap sebagai titik awal kesadaran nasional yang semakin meningkat di kalangan pemuda Indonesia dan menjadi landasan bagi gerakan kemerdekaan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini setelah Kongres Pemuda 1 berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juli di Batavia yang sekarang di Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan organisasi serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah kolonial Belanda. Dan persoalan-persoalan yang dibahas pada Kongres ini adalah berbagai persoalan termasuk pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang mengkoordinasi dan masa depan muda Indonesia. Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan beberapa resolusi dan keputusan, termasuk pernyataan dukungan terhadap generasi nasionalisme, gerakan nasionalisme, penolakan terhadap politik etnis Belanda, serta pentingnya persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan dampak daripada Kongres Pemuda 2 ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Ia memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda dan memberikan dorongan yang signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini juga menciptakan fondasi untuk solidaritas dan persatuan di antara berbagai kelompok pemuda di Hindia Belanda. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan terkait bab kita dari bab perkembangan pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.